Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Firman Hermansyah dari SMK Negeri 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saya CGP Angkatan kelima dengan pengajar praktik Ibu Gina Pahra dan fasilitator Pak Gede. Selanjutnya silakan Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sepdiono, asal dari SMK Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, CGP Angkatan 5 dengan pengajar praktik Bapak Mulyana dan fasilitator Bapak Gede. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Hardiani, CGP Angkatan kelima, asal sekolah SMK Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, dengan pengajar praktik Bapak Mulyana dan fasilitator Bapak Gede Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual praktik coaching sesama CGP Angkatan 5. Selamat menyaksikan video berikut ini. Saya Yustika Hardiani sebagai coach, Dan saya Afif Firman Hermansyah sebagai coaching. Sepdiono sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Egi. Gimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah baik, saya Pak Egi. Pak Egi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Yus, informasinya hari ini Bu Yus akan melakukan proses coaching gitu? Betul Pak, dengan Afif. Dengan Pak ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin. Oke, sebelum kita masuk Bu Yus masuk dalam proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Boleh Bu? Silakan Pak. Oke. Yang pertama Bu, terkait dengan topik penilaian percakapan coaching, apa yang rencana Ibu siapkan untuk kali ini? Baik Pak, saya sudah menyiapkan tentang penilaian pada coaching nanti, yaitu bagaimana coach mampu menggali potensi dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana coach mampu menentukan rencana aksi dan komitmen untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach mampu melakukan follow up, Pak. Oke, berarti ada 3 hal ya Bu ya? Betul, Oke. Pak Egi. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan kompetensi coaching Bu. Ya, Apakah ada yang Ibu ingin kembangkan terkait dengan kompetensi coaching ini? Ya baik Pak, jadi pada proses coaching nanti saya berharap saya mampu mengembangkan yang pertama itu kehadiran saya Pak secara penuh atau presence ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mampu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu Pak. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya? Iya betul. Yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, yang kedua, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobotnya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu yang ketiga, ya terkait dengan kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching nanti Bu? Ya Pak. Jadi pada saat pelaksanaan coaching nanti dengan Pak Afif, Ya. saya akan menerapkan percakapan alur tirta Pak. Tuh, yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Itu Iya. Pak Egi. Jadi mudah-mudahan alur tirta dalam proses coaching nanti itu bisa terlihat Pak Egi seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bu ya. Iya, Pak. Oke. Nah yang terakhir Bu, ini terkait dengan indikator ketercapaian Bu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Ya Pak, jadi saya berharap setelah proses coaching ini, maka coach di dalamnya itu mampu menemukan solusi Pak. Oh, solusi Ya, kemudian mampu menentukan rencana aksi, kemudian komitmen melaksanakannya, serta dapat memfollow up apa yang sudah dilakukan. Seperti itu Pak Egi. Oke, bagus sekali Bu. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu hari ini dengan Pak Afif sebagai coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Pak Egi, terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Bu Yus. Sama-sama Pak Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Afif. Halo Bu Istika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik Pak Afif, kesibukannya apa nih sekarang ini Pak Afif? Kesibukannya akhir-akhir ini ya sama lah, karena kita kan tupoksinya memang guru ya. Iya betul Pak. Kesibukannya ngajar. Kebetulan ngajar. memang jadwal ngajarnya sekarang lagi padat, lebih banyak nih. Gitu Bu Yus. Sibuk ya Pak ya? Sibuk, Oke. alhamdulillah. Ya baik Pak. Nah ini kita hari ini mau ngobrolin apa nih Pak? Kira-kira nih Pak? Oke. Saya
hari ini lagi coaching nih terkait dengan siswa saya Bu di kelas selama pembelajaran. Nah, kenapa? Jadi kan kemarin 2 atau 3 tahun ya kita masa pandemi itu pembelajaran online-nya menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, ternyata setelah kita masuk 100% sekarang kebiasaan itu jadi terbawa. Anak-anak di kelas ketika tatap muka itu malah cenderung ke HP gitu. Itu Bu, ini jadi kendala nih. Gimana nih? Nah, jadi kendalanya ini ya Pak ya, tadi yang Bapak jelaskan karena terbawa kebiasaan pandemi ya, menggunakan HP dari sehingga sekarang saat luring tatap muka anak-anak sering main HP ya Pak ya? Sering main HP. Ya, baik. Nah, tapi kira-kira nih tujuan akhir dari obrolan kita hari ini apa nih harapan Pak Apip? Harapan saya dapat menemukan solusi nih dari masalah ini atau teknik-teknik belajar apa yang bisa memfokuskan anak gitu. Terlepas nanti misalkan kita menggunakan media pembelajarannya HP atau apa. Kemudian yang kedua juga bagaimana mengurangi anak menggunakan HP ini pada saat pembelajaran tapi ya. Gitu. Ya, jadi dua ini ada dua harapan Bapak ya terhadap obrolan akhir kita. Yang pertama itu Bapak berharap agar dapat menemukan teknik-teknik yang tepat dalam pembelajaran, dan yang kedua menemukan cara untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan anak menggunakan HP ketika belajar di kelas ya Pak. Ya baik Pak. Nah Pak Apip, terkait dengan posisi Bapak dalam situasi sekarang ini, kira-kira kesempatan atau kekuatan apa nih yang Pak Apip miliki sekarang? Oke. Kesempatan dan kekuatan yang saya miliki sekarang, pertama kita kan memang mengajar di kelas tinggi ya, tentunya tingkat kedewasaan mereka lebih baik ya dibandingkan kelas 10 dan kelas 11 ya Pak. Sehingga saya bisa lebih mudah memberikan pengertian dan penjelasan kepada mereka. Kemudian juga kekuatan saya, kita berperan sebagai guru yang baik, kemudian juga anak-anak kita ajak diskusi dan diharapkan mereka bisa mengerti. Jadi ada dua nih Pak ya kekuatan Bapak ya. Tadi Bapak Apip menceritakan kelas 12 kan sudah kelas tinggi Pak ya. Kelas tinggi mungkin sudah memiliki pemahaman yang lebih baik ya daripada adik-adik kelas. Kemudian juga tentang peran guru Pak ya, seperti itu. Nah, terhadap situasi tersebut Pak Apip kira-kira nih kalau dalam skala 1 sampai 10, posisi Pak Apip sekarang berada di skala berapa nih Pak Apip? Saya rasa saya pada kondisi ini ada di skala 7. Skala 7 Pak ya? 7. Oke baik, skala 7 pada saat ini dengan kondisi seperti ini. Ya. Nah kira-kira kedepannya terhadap situasi ini peluang-peluang apa nih yang bisa Bapak Apip wujudkan terkait skala tadi supaya Bapak Apip harapannya tadi ini ya untuk menemukan solusi ya. Betul. Nah kira-kira apa nih peluang-peluang yang dapat Pak Apip lakukan? Nah, peluang-peluang yang dapat saya lakukan, pertama memang sekarang itu kan teknologi tidak bisa kita pisahkan ya dari anak-anak. Teknologi HP itu tidak bisa kita pisahkan dari anak. Nah, paling kita coba memaksimalkan pembelajaran itu, belajar dengan menggunakan media HP sebagai medianya. Jadi tetap HP itu didekatkan ke anak-anak, cuman bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan HP. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, saya perlu berinovasi di teknik langkah pembelajaran sehingga anak juga tidak jenuh. Kadang-kadang kan mungkin jenuh di buku ke HP, jenuh di HP. Jadi saya harus coba mengkombinasi itu. Coba mengkombinasi itu, dan yang paling penting nanti adalah saya berperan mengontrolnya. Jangan sampai nanti disalahgunakan. Iya betul. Wah luar biasa Pak Apip. Ya. Jadi sebenarnya Pak Apip memahami peluangnya ya, bahwa Pak Apip sudah menyadari peluang-peluang tentang bagaimana memanfaatkan HP sebagai media pembelajaran, kemudian bagaimana Pak Apip berinovasi ya supaya anak-anak tidak lari ke HP ya Pak Apip ya, dan kemudian mengontrol Pak Apip
supaya tidak terus-terusan main HP. Betul. Ini bagus sekali Pak Pip menurut saya ya. Kemudian kita masuk ke rencana aksi nih Pak Pip. Dari peluang-peluang tadi 3 hal yang Pak Pip sebutkan nih, kira-kira ada nggak rencana aksi ke depan gitu yang akan Pak Pip lakukan gitu Pak? Oke, jadi rencana aksi yang akan saya lakukan pertama, kita di awal pembelajaran itu membuat sebuah komitmen kelas. Komitmen kelas. Komitmen kelas. Komitmen kelas ini kan luas ya, terkait dengan tata tertib pembelajaran. Kemudian saya memang di komitmen kelas itu lebih fokus bagaimana penggunaan HP itu, ya penggunaan HP gitu. Jadi misalkan nanti ketika ada yang melanggar, HP-nya saya tahan di depan, ditaruh di depan gitu. Satu, kemudian juga bagaimana saya bisa mengoptimalkan nanti penggunaan HP itu dengan misalkan menunjukkan sumber-sumber belajarnya langsung atau link-linknya langsung, jadi anak tidak cari ke sana ke sini. Kemudian yang ketiga juga saya harus mengontrol lebih ketat gitu, jadi saya moving gitu, keliling memantau anak, melihat anak sejauh mana mereka menggunakan HP sebagai media pembelajarannya ya. Jadi itu Pak ya rencana aksi yang akan Bapak lakukan ya? Sementara itu ya rencana aksi yang akan saya lakukan. Ada beberapa rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Tadi saya tertarik dengan itu Pak. Tadi ada yang pertama itu Bapak kesepakatan kelas Pak ya, bagaimana anak-anak bersepakat kapan HP boleh digunakan Pak ya. Kemudian tadi memudahkan anak agar tidak mencari hal-hal yang tidak benar di HP, Bapak langsung memberikan link ya. Itu luar biasa Pak. Nah, itu kan tadi rencana aksi ya yang akan Pak Apip lakukan. Kira-kira ada tidak Pak tambahan rencana lain yang akan Bapak lakukan? Apa ya? Mungkin nanti saya coba agar lebih maksimal ya, memaksimalkan peran ketua kelas. Gitu. Karena jujur kalau memang kita sendiri guru ya yang mengontrol anak-anak kewalahan ya, kita menyaksikan atau apa istilahnya mengontrol 36 anak itu kan tidak mungkin. Ya. Mungkin ide baru saya nanti akan coba memaksimalkan peran ketua kelas lah. Jadi ketua kelas membantu saya dalam mengontrol penggunaan HP. Jadi melibatkan ketua kelas Pak ya. Oke, baik. Ya baik. Nah, dari rencana-rencana tadi yang sudah Pak Apip sebutkan, kira-kira nih harapan Pak Apip kalau rencana tadi dapat terlaksana dengan baik, kira-kira di skala berapa Pak naiknya? Saya pilih skala 9. Skala 9 kan 90%. Wah, kalau yang 10% itu deviasi lah. Oke. Gitu. Pasti ada aja yang nyuri-nyuri gitu. Oke, baik. Jadi di skala 9 Pak ya, harapannya semoga terlaksana di skala 9. Nah, untuk menjalankan rencana aksi tadi nih Pak Apip, kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang mungkin akan timbul gitu Pak? Dan kira-kira Pak Apip ada bayangan tidak solusinya akan seperti apa? Kalau hambatan masih ada ya. Hambatan yang pertama itu pasti kita akan ditentang sama anak Bu. Karena kan itu memang hobi kesenangan ya. Betul. Anak main game itu kan suatu kesenangan. Iya, fun, betul. gitu. Pasti kita kan ditentang gitu. Iya betul. Nah tapi kita mengingatkan kembali, meneguhkan kembali komitmen bahwa memang belajar ya belajar, bermain ya bermain gitu. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Gitu. Itu tantangan. Kemudian juga tantangan yang kedua pada saat menggunakan teknologinya tentu terkait dengan jaringan segala macam gitu. Karena kan kalau misalnya jaringannya lemah juga anak kalau bosan gitu. Iya betul. Jaringan sedang down gitu. Nah seterusnya memang yang paling pokok adalah bagaimana mengoptimalisasikannya gitu. Jadi HP itu benar-benar jadi sebuah perangkat pembelajaran gitu. Nah kendalanya itu yang butuh waktu dan butuh proses. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, dalam hal tadi menegakkan komitmen ya, mengingatkan komitmen gitu, itu Bapak membutuhkan pihak-pihak lain nggak Pak untuk membantu agar rencana aksi ini terlaksana dengan baik? Ya, jadi saya melibatkan banyak pihak ya. Pertama, tentunya kita melibatkan anak-anak itu sendiri terkait tadi dengan kesepakatan belajar di awal itu kan berarti melibatkan warga kelas sebagai kelas. Kemudian saya juga melibatkan perangkat kelas, ketua, sekretaris, struktur kelas lah. Gitu bagaimana mereka sering menanyakan penguas untuk mengontrol teman-temannya yang lain. Kemudian juga saya mengajak bersama wali kelas. Wali kelas mengingatkan, kemudian memberikan bimbingan dan arahan. Kemudian juga guru BK-nya Bu, guru BK gitu. Karena kan guru BK juga tempat
konseling anak-anak ya, Iya, konsultasi, curhat segala macam gitu. Dan yang terakhir juga kita tentunya harus melibatkan orang tua. Bagaimana memberikan gambaran, memberikan arahan kepada orang tua. HP untuk belajar, bukan HP untuk bermain. Baik, Gitu. luar biasa Pak Pip. Ya. Pak, jadi banyak ya Pak ya yang akan dilibatkan, mulai dari Betul. murid, kemudian wali kelas, guru BK, dan bahkan orang tua ya Pak. Betul, orang tua. Ya, betul. Memang dalam melaksanakan tadi tujuan untuk HP sebagai belajar bukan untuk bermain, memang perlu ya Pak ya untuk melibatkan seluruh komponen. Betul. Nah Pak Pip, kira-kira nih kapan nih rencana aksi ini akan mulai Pak Pip lakukan? Nah, rencana aksi ini akan saya lakukan bertahap ya Bu. Iya Pak. Mulai dari minggu-minggu ini dalam proses pembelajaran paling kita mulai dari awal membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti kita coba, kita sosialisasikan, kemudian kita evaluasi gitu. Terus kemudian nanti di minggu-minggu berikutnya kan kita melibatkan wali kelas, melibatkan guru BK, bahkan mungkin nanti juga kita coba dengan melibatkan orang tua, artinya kita menginfokan nih orang tua gitu terkait dengan program ini gitu Bu. Baik, berarti bertahap Pak ya? Ya, Nah, bertahap. kemudian kira-kira tahapan berikutnya apa Pak setelah kegiatan tersebut Bapak lakukan sampai ke informasi orang tua nih Pak? Nah, kegiatan berikutnya adalah kita mengevaluasi kebiasaan anak Bu. Mengevaluasi kebiasaan anak dan kita coba mengevaluasi nanti dengan tes gitu. Tes misalkan menggunakan multiple choice pakai link di HP gitu. Apakah nanti terjadi peningkatan nilai? Nah itu kan berarti menunjukkan terjadi peningkatan proses pembelajaran. Kalau tidak berarti nanti kita serahkan kalau anak-anak belajar apa nih dengan menggunakan HP tidak terjadi peningkatan apa-apa gitu. Berarti kita balik lagi ke buku. Nah bisa jadi begitu Bu. Berarti itu bisa jadi indikasi Pak ya? Betul. Indikasi keberhasilan menurut Betul. Pak Pip ya? Tadi ya kalau ada peningkatan tidak ya dari hasil evaluasi ya? Iya. Oke Pak Pip. Sangat menarik ya obrolan Iya. kita ya hari ini ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah kemudian Pak Pip, apa rencana tindak lanjutnya setelah Pak Pip melaksanakan semua rencana aksi tadi dari yang beberapa tahap tadi itu? Nah, tindak lanjutnya kan ini saya coba satu kelas dulu, coba satu kelas dulu, kemudian nanti ketika menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, saya coba di kelas lain. Karena kan setiap kelas itu punya kondisi yang berbeda-beda, gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menular ke kelas-kelas lain, ke guru-guru yang juga. Jadi ini akan dicobakan dulu ke satu kelas Pak ya. Kemudian kalau berhasil maka akan diterapkan juga ke kelas lain. Wah luar biasa sekali Pak Pip diskusi kita hari ini. Bagaimana Pak Pip? Apakah Pak Pip merasa sudah menemukan solusi? Kalau udah ngobrol gini, satu saya lebih plong Pak ya? Keluar semua Pak ya? Keluar semua. Iya. Dan juga kan dari hasil obrolan ini saya terpacu jadi menemukan solusi-solusi baru. Iya, gitu. betul. Ya. Jadi itu Bu. Ternyata Pak Pip sendiri mampu menggali Pak ya solusi-solusi gitu ya. Kan kalau dipikirin sendiri mah kadang kan tidak terpikirkan Betul, gitu. Tapi betul. ketika ngobrol gitu, oh iya gitu. Berarti kita harus sering-sering ngobrol nih Pak Pip. Betul. Ya Pak Pip, nanti kalau sudah ada rencana aksi dan sudah dilaksanakan, sudah dievaluasi, nanti saya tidak sabar nih mendengar kabarnya dari Pak Pip ya. Siap. Ya nanti kita ngobrol lagi ya Pak Pip ya. Siap, ngobrol lagi tadi kita. Siap. Semangat terus Pak Pip ya. Semangat Bu Cika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cika. Yus, selamat ya hari ini sudah berlatih coaching. Wah, terima kasih Pak Egy, terima kasih. Bagaimana perasaannya lu? Rasanya luar biasa sekali Pak Egy. Luar biasa. Jadi proses coaching ini seperti ini ya, bermitra nih saya dengan Pak Pip nih dalam betul. membicarakan hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Ternyata Pak Pip ini punya banyak solusi Pak Egy. Setelah digali dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata keluar tuh solusi-solusi yang luar biasa dari Pak Pip. Coachnya juga ternyata luar biasa. Luar biasa, dan Pak. Coachnya juga luar biasa. Wah, semoga Pak Egy, amin. Iya. Nah, pengalaman apa nih Bu selama Ibu tadi melakukan praktek coaching yang paling berkesan dari Ibu sendiri? Yang paling berkesan itu bagi saya ketika akhirnya coaching itu mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada dirinya gitu, untuk menemukan solusi-solusi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan gitu. Jadi tadi coaching sendiri bisa menilai diri coaching ada di skala berapa dan harapannya naik ke skala berapa gitu Pak Egy.
Jadi tadi saya lihat juga Ibu sangat antusias Ya, baik. untuk melakukan proses coaching kepada Pak Apip ya. Ya. Dan Pak Apip juga tidak kalah antusiasnya sehingga dalam proses coaching itu sangat baik gitu ya. Interaktif sekali, santai, relax. Iya. Sepertinya seperti proses yang sudah alamiah saja, tidak ada sesuatu yang direkayasa. Betul, seperti betul itu. baik. Amin. Nah, Bu Istika saya perhatikan tadi juga sudah menjalankan alur komunikasi kita ya dengan Betul, baik baik. ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan tindak lanjut ya, itu sudah berjalan dengan baik sehingga akhirnya Pak Apip pun bisa mengeluarkan potensinya dengan baik ya. Akhirnya muncul ide-ide baru, solusi baru terhadap permasalahannya tanpa harus Ibu memberikan solusi kepada Pak Apip sendiri Betul, ya. betul baik, betul. Pak Itu Apip luar biasa. luar biasa semuanya. Jadi saya kira pertemuan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Risma dengan coachingnya Pak Apip itu sudah luar biasa. Memang masukan dari saya memang untuk menjadi seorang coaching yang baik perlu belajar dan terus berlatih gitu ya. Betul, betul. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan akan menjadi seorang coach yang punya manfaat lebih bagi diri dan juga orang lain. Betul baik. Terima kasih banyak. Selamat ya Bu. Terima kasih, Apip, Pak sudah Edi. ini. Ya. Cukup ya Bu. Iya, terima kasih atas masukannya, sarannya. Terima kasih. Terima kasih juga Semuanya. Pak Apip. Baik. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Apip. Waalaikumsalam Bu Yustika. Selamat siang. Siang. Wah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Apip, Ya. hari ini Pak Apip akan melakukan coaching ya? Ya betul Bu. Saya akan melakukan coaching sama Pak Sepgi. Oh, baik. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Pak ya. Boleh silakan. Kita akan ngobrol tentang prasupervisi nih Mm-mm. sebelum Pak Apip melakukan coaching. Mm-mm. Nah, Pak Apip, saya ingin bertanya nih Pak, Mm-mm. kira-kira rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan nanti saat coaching itu seperti apa Pak? Oke, baik Bu Justika. Ada 3 rubrik yang akan saya pakai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, rubriknya adalah nanti saya akan menilai bagaimana coaching mampu menggali potensi dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti si coaching itu bisa menentukan rencana aksi dan komitmennya. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana si coaching bisa melakukan follow up dari apa hasil coaching pada hari ini Bu. Itu Bu, jadi ada 3 rubrik yang akan saya pakai. Baik Pak, baik. Jadi ada 3 ya Pak ya? Betul, ada Jadi 3. yang pertama menggali potensi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian follow up ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Follow up-nya. Nah, berikutnya Pak Apip, kira-kira dari proses coaching nanti nih, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Apip kembangkan? Nah, sebetulnya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat coaching. Yang pertama adalah saya harus hadir penuh ya, jadi harus merasa present, merasakan kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti saya sebagai coaching bisa mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching gitu. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana saya bisa menyusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari si coaching gitu Bu. Oh, baik. Ada 3 kompetensi. Ya, baik. gitu. Jadi 3 ya Pak ya? Iya, betul. Ada 3 Tadi yang kompetensi. Bapak sebutkan yang pertama Hmm. kompetensi hadir penuh ya, Betul. pesan Pak Apip. Betul. Kemudian yang kedua bagaimana mendengarkan Apip, Hmm. dan yang ketiga bagaimana Pak Apip mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Oke, betul. baik. Nah, kalau dari segi coaching nih Pak nih, Ah. nanti yang akan Bapak supervisi lebih Hmm. spesifik Hmm. itu kira-kira kompetensi yang mana Pak? Nah, nanti saya akan lebih menilai bagaimana pada saat coaching itu si coachingnya itu menerapkan alur tirta Bu. Bagaimana dia menetapkan tujuan, kemudian bagaimana dia menyampaikan pada saat identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana dia membuat atau memberikan sebuah gambaran rencana aksi, kemudian yang terakhir dan bagaimana dia mengambil tanggung jawab dari apa yang sudah dia sampaikan. Itu Baik. jadi kita menggunakan alur tirta Bu, ada Baik. 3 tahapan, 4 tahapan itu. Jadi percakapan dengan alur tirta ya Pak ya? Betul, Ya, percakapan dengan alur tirta. 4 tahapan tadi. Betul. Yang pertama tujuan, identifikasi, Mhm. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Ya, Apip ya? betul. Baik Pak Apip. Nah Pak Apip, dari coaching nanti yang akan Bapak lakukan, kira-kira indikator ketercapaiannya apa nih Pak? Nah, saya ingin dari hasil coaching ini nanti si coach itu
mampu menemukan solusi ya atau jalan keluar dari permasalahan yang sudah kita diskusikan atau sudah kita coachingkan pada saat ini. Itu indikator keberhasilannya. Nah, baik Ya. Pak Apip ya. Ya Pak Apip ya, silakan ya melakukan Oke, coaching dengan siap. gembira, semangat. Siap, Terima semangat. kasih Pak Apip. Sama-sama, terima kasih Bu Istika. Baik, wah Pak Apip. Ya. Wah, Siap. selamat ya. Iya. Bapak tadi sudah sama-sama. menyelenggarakan coaching nih dengan Sama Pak Egy ya. Iya. Saya lihat ngobrolnya seru sekali tadi Pak. Seru, karena memang topik yang dibahas juga seru. Iya. Ya. Nah Pak Apip, bagaimana nih perasaannya sekarang setelah tadi menjalankan teknik coaching dan Pak Apip menjadi coach? Oke, tadi selama saya jadi coach luar biasa ya, menyenangkan komunikasi dengan Pak Egy dalam suasana yang terbuka, Iya. nyaman gitu. Kemudian juga relax ya, santai gitu. Saya senang sekali gitu bisa membantu menggali potensi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Egy, sehingga Pak Egy bisa menemukan solusinya nih. Jadi Pak Egy tidak bingung lagi sekarang ya. Gitu. Oh luar biasa ya. Ya. Ya memang tadi juga selama Pak Apip dengan Pak Septi coaching, saya mengamati nih Pak, Ya. memang ada beberapa hal yang saya amati terkait kemampuan Pak Apip ya dalam hadir penuh, Ya. mendengarkan secara aktif apa yang Betul. disampaikan oleh Pak Septi, dan yang paling luar biasa itu saat Pak Apip mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Jadi dari pertanyaan itu akhirnya Pak Septi Septi. bisa tergali Pak ya. Ya, Iya. betul. Nah, hanya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa ini diperbaiki ya di Betul. coaching berikutnya atau sedang ngobrol lainnya, itu saat ini Pak mungkin ketika volume mungkin ya, Ya. ada penekanan-penekanan pada hal-hal yang ingin ditanyakan Pak Apip lebih Betul. dalam gitu. Betul. Ya, Siap. bisa Ya. jadi mungkin Pak. Nah, makasih. Cuma terkait dengan kehadiran penuh itu saya amati Pak Apip sudah hampir, kira-kira skalanya hampir 100%. Oh. Hadir penuh. Hadir penuh nih mendengarkan Antusias. iya apa yang disampaikan oleh Pak Egy. Oke. Seperti itu. Nah, Ya. kira-kira nih Pak Apip, ada nggak rencana perbaikan ke depannya gitu untuk barangkali coachingnya bisa lebih luar biasa lagi? Nah, gitu ya. Rencana kedepannya memang kita harus sering berlatih Iya, gitu, betul. sering berlatih gitu, mulai membiasakan gitu kan. Ketika sudah terbiasa, kita akan menjadi coach yang baik gitu, Iya, coach yang betul. baik gitu. Baik itu misalkan kehadiran penuh, kemudian kita juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi itu Bu, jadi memang kita harus sering latihan. Oke, siap Pak. Berlatih Jadi dengan kita harus sering berlatih Pak ya. teman-teman. depannya. Betul, Oke, baik. betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih di kesempatan Siap. lain ya Pak Apip, Pak Septi. Iya, Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Egy. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, ini sedikit batuk. Iya, lagi musim ya Bu. Iya Pak. Nggak guru, nggak siswa ya, semuanya lagi, bukan semua sih, hampir banyak yang juga kena penyakit batuk dan pilek Bu ya. Iya, Bu. Yang mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Amin. Terima Oke. kasih ya Pak Egy. Boleh tahu nih Bu, apa kesibukan Ibu akhir-akhir ini Bu di sekolah Bu? Iya Pak, jadi di tahun ajaran ini yang Iya. baru 2022-2023 ya Pak Egy, Mhm. selain mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, Iya. kebetulan ada tugas tambahan lagi Mhm. untuk saya, Mhm. itu menjadi wakil kepala sekolah bidang siswaan Pak Egy. Luar biasa itu. Iya Pak Egy. Luar biasa Pak Egy, Iya, luar tantangannya biasa. luar biasa. Nah tentunya kan ini kan satu jabatan baru ya Bu ya, Ibu menjadi wakil kesiswaan, tentunya juga ada hambatan, tantangan gitu ya. Iya, Pak, betul. Betul ya Bu ya? Betul, betul. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu sesungguhnya? Iya nih Pak, jadi ini saya melakukan coaching dengan Pak Egy ini ada hal yang ingin saya diskusikan nih Pak Egy. Iya ya, tentang apa tuh Bu? Iya, ini tentang bagaimana Pak, saya merasa kesulitan sekali ini untuk menerapkan motivasi internal anak-anak dalam hal menjaga kebersihan kelas dan sekolah Pak. Oke ya. Jadi bagaimana menerapkan ya atau dan juga memotivasi anak dalam kebersihan di kelas dan sekolah ya Bu ya? Betul Pak Egy, betul. Oke, jadi dari kegiatan ini tujuan akhirnya apa Bu dalam proses ini menurut Ibu? Ya, jadi tujuan akhirnya mudah-mudahan dari coaching kita hari ini ya Pak Egy ya, Ya. itu saya bisa mendapatkan solusi, kemudian saya bisa merencanakan apa yang dapat saya lakukan dalam rangka
meningkatkan kesadaran murid-murid tentang kebersihan kelas dan kebersihan sekolah kayak gitu. Oke, berarti Ibu berharap pertemuan ini ada solusi ya Bu ya, kemudian Iya, Pak. juga nanti adanya rencana tindak lanjut ya Bu, rencana Betul, aksi dari betul. Ibu sendiri bersama siswa atau murid-murid sekolah ini bagaimana menjaga kebersihan kelas maupun sekolah ya Bu ya. Betul, baik betul. Oke ya. Nah Ibu, dalam kesempatan ini Bu ya, apakah dalam situasi Ibu kan menjadi wakil kepala sekolah ini, apakah ada hal yang atau yang mendukung Ibu dalam pelaksanaan di sekolah Bu? Ya betul Pak. Jadi ada kesempatan ya Pak ya. Bagi diri saya sebenarnya pada posisi ini sebagai siswa itu untuk menerapkan dan mensosialisasikan Pak Apa tuh? hal-hal yang dianggap baik, misalnya nilai-nilai komitmen, nilai kebersihan gitu. Dalam posisi saya sekarang ini sebenarnya saya memiliki keuntungan bagi Apa tuh Bu? keuntungannya itu dapat menerapkan program-program yang mungkin bisa meningkatkan kesadaran murid, kemudian meningkatkan kebersihan kelas, kebersihan sekolah gitu sebenarnya Pak Egi. Boleh Bu dicontohkan apa yang sudah Ibu lakukan Ibu? Iya baik. Nah, jadi saya bisa bekerja sama dengan para wali kelas, kemudian bekerja sama juga dengan pembina ekstrakurikuler untuk membina murid-murid. Misalnya dalam hal kalau di wali kelas ya Pak, itu membuat jadwal tiket seperti itu, jadwal tiket kelas di mana siswa itu bergantian setiap harinya melaksanakan tiket kelas. Gitu. Nah, cuma kendalanya bagaimana menumbuhkan kesadaran agar murid itu bisa memiliki kesadaran sendiri dalam membersihkan kelas tanpa harus disuruh guru gitu Pak. Oke, bagaimana menumbuhkan ini yang jadi persoalan yang Betul, berarti betul. banget Bu ya. Betul Pak. Oke. Nah, persoalan ini kan cukup mengganggu dalam Ibu menjalankan rutinitas ya, rutinitas Ya, sebagai guru maupun juga sebagai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Boleh digambarkan kalau dalam bentuk skala nih Bu, 1 sampai 10 kira-kira persoalan ini Ibu yang Ibu rasakan saat ini Ibu bisa mendapatkan apa yang Ibu lakukan, maksudnya itu solusinya Ibu sudah jalankan itu dalam skala itu kira-kira skala 1 sampai 10 berapa tuh Bu? Kira-kira skalanya 6 lah Pak. 6 ya Bu ya. Harapannya nanti bisa lebih dari itu tentunya Bu ya. Iya Pak, Oke. betul Pak saya. Nah, Ibu kira-kira rencana ke depan Ibu ya agar sekolah ini kelas-kelasnya juga menjadi yang kelas yang bersih karena anak-anaknya disiplin. Mungkin Ibu punya rencana-rencana Bu. Apa yang mungkin Ibu rencanakan? Betul Pak. Jadi saya memiliki beberapa rencana dari hasil koordinasi ya Pak ya dengan beberapa pihak seperti wali kelas, pembina ekstrakurikuler untuk melaksanakan kegiatan rutin Pak. Kegiatan rutin secara bersama-sama di sekolah untuk menumbuhkan budaya kesadaran diri tadi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya dalam 1 minggu sekali kami akan melakukan kerja bakti Pak. 1 minggu sekali di hari apa Betul, Bu? di hari Jumat Pak. Oh, Jumat. Ya. Di hari Jumat pagi kami rencananya akan melakukan kerja bakti. Kami menamakannya Jumsih Pak, Jumat Bersih. Jumat bersih. Iya betul. Kontennya bagus sekali nih Bu. Betul Pak. Supaya anak-anak bisa terlibat bekerja bakti bersama tapi tidak merasa terpaksa gitu Pak. Iya seperti itu. Itu bagaimana Ibu melibatkan wali kelas atau orang-orang lain ya, warga sekolah yang lain selain juga murid ya, agar mereka mau bergerak gitu ya. Ini kan kegiatan Jumsi itu dilaksanakan di hari Jumat. Sementara pembelajaran itu kan dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, bagaimana upaya yang Ibu lakukan nih? Ya, jadi yang pertama tentu saja saya harus bekerja sama ya Pak dengan pihak-pihak lain. Misalnya saya harus berkoordinasi dengan kurikulum tentang jam pelajaran Pak. Kan karena kegiatan kerja bakti Jumsi itu dilaksanakan setiap Jumat pagi, maka tentu saja akan menggeser waktu jam belajar gitu. Betul. Nah, dengan demikian maka koordinasi dengan kurikulum adalah agar mengatur jadwal di hari khusus di hari Jumat untuk kegiatan-kegiatan positif seperti itu, seperti Jumsi itu. Jadi waktu yang digunakan tidak terlalu banyak. Misalnya dari jam 7 sampai jam 7.30. Tapi kegiatan itu rutin dilakukan. Iya, betul. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi kegiatan akan dilakukan secara rutin setelah koordinasi dengan kurikulum, karena kurikulum harus men-set jam belajar ya Bu. Betul. Nah, kemudian bagaimana pelibatan anak-anak dalam
jadwal piket Bu di kelas Bu. Ya baik Pak. Gimana tuh Bu? Nah jadi kalau dalam jadwal piket itu biasanya kalau dari wali kelas ya yang memaparkan itu, wali kelas dan anak-anak membuat kesepakatan pembagian jadwal piket dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu ada piket pagi, ada piket siang Pak. Oh iya. Jadi anak-anak bergantian bergiliran melakukan piket pagi dan siang. Namun kalau untuk kegiatan yang tadi itu semua murid terlibat gitu Pak. Seperti itu. Oh iya. Seperti piket ya. Jadi kalau saya dapat informasi dari Ibu nih dari dialog kita coaching yang barusan berjalan bahwa ada beberapa sebenarnya Ibu sudah lakukan Ibu ya. Betul baik itu. Ada kerjasama dengan wali kelas, kemudian dengan pembina eskul, dengan bagian kurikulum, wakil bidang kurikulum ya. Kemudian juga melibatkan anak-anak dalam hal ini piket kelas yang tentunya juga ini melibatkan wali kelas tentunya Ibu ya. Betul Pak, betul. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sudah lakukan tadi, apakah Ibu punya rencana lain Bu yang belum dijalankan oleh Ibu, tapi itu rencana itu sudah ada dalam diri Ibu? Sudah ada Pak. Sudah apa tuh Bu? Ya jadi saya harus rutin memberikan informasi terkait dengan penguatan kegiatan kerja bakti tadi yang setiap hari Jumat itu kepada seluruh wali kelas gitu. Oke, ada komunikasi Bu ya? Betul, ada komunikasi. Jadi saya harus meningkatkan komunikasi Pak. Misalnya kalau hari Jumat dilaksanakan kegiatan jumsih, maka dari 2 hari sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada wali kelas Pak di grup walas, di grup wali kelas supaya betul grup WA supaya menyiapkan kelasnya, memberitahukan informasi pada murid agar jangan lupa membawa alat kebersihan ya Pak. Seperti itu. Kemudian datangnya tepat waktu, jangan terlambat seperti itu Pak. Nah, alat-alat kebersihan Bu itu disiapkan oleh sekolah atau anak-anak bawa Bu? Nah, kan kalau di sekolah ada Pak memang, tapi kan terbatas jumlahnya ya. Betul. Nah, jadi dalam perencanaan saya ke depan itu anak-anak diharapkan bisa membawa dari rumah Pak. Berbagi tugas, misalnya ada yang membawa sapu, ada yang membawa alat pel, seperti itu Pak. Oh gitu. Apakah ini juga melibatkan guru-guru juga Bu? Karena tadi saya belum mendengar ada pelibatan guru-guru ya Bu ya. Iya. Misalnya ada wali kelas tapi belum menyentuh kepada guru gitu. Apakah mereka juga dilibatkan Bu? Tentu saja Pak. Jadi dalam kegiatan yang saya rencanakan ini, saya membutuhkan bantuan ya Pak ya dari seluruh warga sekolah, baik tadi yang pertama sudah saya sebutkan dari kurikulum, dari wali kelas. Nah tentu saja juga dari guru Pak. Nah, terutama guru yang mengajar di mata pelajaran di jam pertama. Jadi seolah itu mengganti. Betul, betul Pak. Betul. Jadi ini melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu ya. Iya Pak, betul. Oke, berarti ini sudah luar biasa sebenarnya Bu ya. Iya betul Pak. Nah kalau ini semua berjalan Ibu ya, apa yang Ibu rencanakan? Ibu tentunya ada kepuasan, ada kebahagiaan. Nah, nanti kalau sudah ini berjalan semua nih Bu, kira-kira kalau dalam dibuat skala, Ibu mendapatkan tingkat kebahagiaan, kepuasan karena sudah menemukan solusi dari persoalan yang hidup Ibu hadapi. Kira-kira dalam skala 1 sampai 10 itu Ibu tadi kan 6 ya? Iya Pak, sekarang kira-kira Ibu di skala angka berapa Bu? Ya Pak, jadi saya harapannya itu di angka 8 saja saya sudah gembira Pak. Oke, 8 udah 9, apalagi 9 dan 10 ya. Betul Pak. Jadi yang pertama itu di angka 8 itu maksud saya agar murid itu memiliki motivasi dulu gitu Pak, untuk kesadaran dalam menjaga kebersihan di kelas dan sekolah. Iya, berarti memang sepertinya murid ini harus lebih sering dimotivasi tidak hanya oleh Ibu tapi juga melibatkan guru-guru ya Bu ya, melibatkan wali kelas. Intinya kegiatan ini bisa berjalan kalau melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah ini. Betul sekali Pak Eki. Jadi memang rencana ini bisa terlaksana dengan baik apabila saya dibantu oleh seluruh pihak di sekolah. Ya, gitu. Jadi saya kira itu sudah menemukan sudah menjalankan beberapa solusi sesungguhnya. Ya, dan tapi Ibu juga punya rencana solusi lainnya agar apa yang menjadi kendala, hambatan atau masalah yang Ibu hadapi terkait dengan bagaimana menumbuhkan, bagaimana menjadikan sekolah ini menumbuhkan motivasi siswa, kemudian bagaimana sekolah ini sekolah yang bersih tidak hanya di kelas tapi sekolah secara keseluruhan. Semuanya itu sudah ada ya, bahkan ada punya rencana ya tambahan semuanya gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, kalau Ibu sudah bisa menjalankan semua itu, apalagi ini berkolaborasi bekerjasama dengan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan caraka ya Bu ya, betul, bisa berjalan dengan baik. Insya Allah apa yang Ibu harapkan
sekolah ini di sekolah yang bersih, kelas ini di sekolah yang bersih, murid-muridnya memiliki kesadaran disiplin yang baik dalam kebersihan, insya Allah akan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya betul Pak Egi. Jadi mudah-mudahan apabila rencana yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan dengan melibatkan semua pihak di sekolah ini, itu hasil akhirnya tujuannya saya harapkan meningkatnya kebersihan lingkungan di sekolah saya seperti itu Pak Egi. Jadi di kelas bersih, di sekolah lingkungan sekolah bersih, tidak ada lagi ketika berjalan di koridor tuh tidak ada lagi sampah, misalnya bekas aqua gelas, sampah plastik gitu Pak Egi. Jadi anak-anak tanpa dilihat guru itu bisa memiliki kesadaran sendiri gitu. Lihat sampah, oh langsung dibuang seperti itu. Ada sampah ambil gitu ya. Betul Pak Egi. Betul. Ambil dan buang pada tempat. Ya, jangan ambil dipindahkan lagi. Ya, tempat. langsung dibuang Pak Egi. Ya. Oke, Ibu, barangkali ada rencana lain nggak Bu selain yang tadi tindak lanjut yang Ibu akan rencana dan ada tindak lanjut, barangkali ada hal lain nggak Bu? Ada hal lain Pak. Ya. Jadi mungkin saja saya juga harus memberikan motivasi tambahan Pak. Motivasi tambahan, kemudian contoh-contoh nyata gitu kepada anak-anak, kepada murid-murid, apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas, barangkali bisa ikut lomba kebersihan. Betul. Adiwiyata ya Pak ya. Betul Adiwiyata itu luar biasa itu. Iya, harapannya ke sana Pak. Rencananya mudah-mudahan kalau dari planning yang direncanakan ini solusinya sudah bisa saya lakukan gitu Pak. Oke. Luar biasa bisa jadi udah tambah lagi nih yang rencananya gitu. Betul. Saya pikir tadi berhenti sudah di Iya. Motivasi nih saya Pak. Ternyata ada muncul lagi rencana-rencana baik yang menjadi solusi yang mudah-mudahan itu bisa solusi yang terbaik buat sekolah ini ya, kalau Ibu sekolah ini sekolah yang baik dari segi kebersihan maupun kedisiplinan siswanya itu bisa dijaga dengan baik. Iya Pak. Gimana Bu, sudah cukup pertemuan coaching kita hari ini? Iya Pak, luar biasa sekali coaching saya dengan Pak Egi hari ini sudah mampu menggali ide-ide yang tadinya tidak terpikir Pak di kepala saya gitu. Jadi seperti coaching tadi ini wah saya terpikir juga. Berarti kalau ini bisa dilakukan terus-menerus, nanti mungkin bukan tidak mungkin tadi seperti saya katakan bisa ikut adiwiyata gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi mungkin yang harus saya lakukan ya mungkin harus segera dieksekusi Pak ya. Harus segera dieksekusi. Alhamdulillah nanti mana sudah semakin kuat lagi ini segera dieksekusi ya. Iya betul. Segera tuh kapan kira-kira rencananya? Karena segeranya relatif nih. Iya betul. Nah ini kan rencananya 2 hari lagi tuh hari Jumat ya Pak ya. Nah itu di hari Jumat besok itu kan saya langsung akan mengadakan diskusi. Nah di hari ini langsung nih Pak. Saya mungkin langsung akan action, langsung memberikan informasi kepada wali kelas di grup WhatsApp untuk menyiapkan kegiatan hari Jumat pagi agar murid-murid membawa alat kebersihan. Seperti itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ibu harapkan Ya, Pak. dan seluruh warga sekolah ini. Oke, baik Bu Listika, terima kasih sudah berkenan bertemu untuk coaching kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya ini yang terima kasih nih Pak sudah Pak Egi mau meluangkan waktu untuk ngobrol ya. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Semoga lancar dan sukses. Iya, terima kasih Pak.